Hidup ini kan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan ya. Sekarang bahasa media kesepakatannya itu yang namanya alam ketika menyeimbangkan diri namanya bencana. Mereka silahkan pakai. Tapi ketika kita melihat segala sesuatu yang seperti banjir, seperti yang namanya gempa bumi, seperti yang namanya erupsi dan sebagainya, itu sebenarnya kan kalau kita melihat itu bukan bencana, tapi itu adalah pola keseimbangan atau pola begitu alam itu menyeimbangkan dirinya. Nah, pola menyeimbangkan dirinya itulah yang sebetulnya harus kita lihat latar belakangnya. Kenapa mereka harus sampai menyeimbangkan diri seperti itu? Nah, itulah yang harus kita pelajari. Tapi manusia itu menutup mata, karena sebetulnya mereka menyeimbangkan diri itu karena perbuatan manusia juga sebetulnya. Misalnya banjir. Itu kan pohon-pohon banyak yang ditebangi. Di satu daerah banyak yang dijadikan sawit kan. Ya, itu yang namanya hutan-hutan yang heterogen, kan ada dijadikan jadi hutan homogen. Hutan heterogen itu segala macam tanaman itu ada, segala macam yang namanya pohon itu ada. Binatang-binatang juga hidup di sana dengan harmoni, sentosa, tenang, tentram, gemah, ripah, loh, jinawi. Begitu datang manusia, itu dibabad semua dan dijadikan hutan homogen. Dijadikan hanya satu pohon saja. Satu pohonnya itu bisa pohon sawit, pohon cengkeh. Meskipun katanya ada yang namanya tumpang sari, tapi tumpang sari kan itu rebutan hara katanya. Ke pohon sawitnya itu jadi tidak maksimal, atau ke pohon cengkehnya juga tidak maksimal. Nah, dan hewan-hewan bayangkan itu. Hewan-hewan juga banyak yang akhirnya tidak punya mata pencaharian, begitu kan dia. Jadi bukan hanya manusia, hewan juga mencari mata pencaharian. Hewan juga punya mata pencaharian. Makanannya hilang di sana. Akhirnya wajar lah kalau misalnya hewan-hewan yang memakan rantai makanannya itu, mereka mencarinya ke kampung-kampung, ke desa-desa, ya wajar saja. Nah, begitu semua dibabat, ya wajar kalau misalnya si air itu tidak tertampung dengan baik dari atas. Ya wajar pula kalau terjadi banjir, begitu kan ya. Apalagi sekarang hujannya itu biasalah kalau tahun baru ya. Kalau tahun baru itu hujannya suka lama, suka panjang kalau tahun baru. Jadi hujannya itu suka panjang sekali. Ketika hujan itu panjang, jadi si air itu tidak terserap oleh tanah. Tidak terserap oleh tanah dengan baik, lalu si ini ya otomatis kan larinya ke bawah. Ya wajar, itu kan perbuatan manusia juga, itu satu. Terus kedua, gempa-gempa dan sebagainya. Ketika manusia membolongi yang namanya tanah lalu untuk mengambil berbagai macam minyak dan semua kandungan mineral yang di dalamnya, ya wajar saja ada kerusakan kan di sistem yang ada di tanahnya. Wajar juga ada yang namanya proses penyeimbangan alam berupa gempa dan sebagainya. Sangat wajar. Dan itu harus ada yang terkubur di bawah, harus ada yang runtuh untuk menyeimbangkan yang lain. Ya wajar lah. Kemudian ketika terjadi itu semua, otomatis inner core juga harus menyeimbangkan diri kan. Otomatis inner core itu harus membantu permukaan agar menjadi lebih baik. Nah, kinerja inner core menjadi lebih tinggi, jadi naik. Jadi planet bumi ini ada inner core namanya. Inner core itu jadi dia semacam inti bumi. Inti bumi itu dia solid, keras, dan panas. Dan dia didinginkan itu oleh air laut yang masuk ke dalam jadi berupa magma. Nah, karena kinerjanya makin tinggi, ya wajar kok tekanan juga makin tinggi ke atas berupa erupsi-erupsi di mana-mana. Sangat wajar sebetulnya sekarang itu. Jadi itu bukan bencana sebetulnya. Kita melihatnya itu bencana karena dianggap merugikan kita. Pada manusia duluan yang duluan merugikan alam. Sebelum move on ya move in dulu kan. Ya karena bukan apa-apa. Kita itu seringkali lebih suka memperhatikan apa yang di luar kita. Suka banget gitu kan. Kita fokus sama sesuatu yang di luar kita. Tapi pada di dalam diri kita itu tertutup oleh yang namanya ego. Kita diajarkan untuk selalu memandang diri kita itu selalu baik. Kamu itu baik, yang lain salah. Kamu yang benar, yang lain salah. Kamulah yang sebetulnya harus dibela. Yang lain itu tidak perlu. Makanya ketika manusia mengatakan itu semua bencana, dia sudah melihat pada dirinya bahwa dirinya lah yang dirugikan oleh semesta.
Dia tidak mempelajari kenapa ini terjadi, begitu loh. Semuanya adalah latar belakang, semuanya adalah hukum sebab akibat. Nah, ketika hukum sebab akibat itu mulai muncul dan hukum sebab akibat itu mulai ada, nah disinilah seharusnya manusia itu mulai terus mempelajari kenapa bisa sampai begini, kenapa si babi bisa begitu dan sebagainya. Di sanalah manusia seharusnya sudah mulai membuat yang namanya antisipasi dan mulai membuat yang namanya ini loh semesta. Semesta inilah yang harus kita urus, karena tugas manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Bumi ini kan semesta. Nah, itu tidak pernah dijalankan. Akhirnya manusia malah melakukan ritual-ritual tanpa memahami arti ritual itu sendiri. Ritual tanpa spiritual. Dan ketika manusia melakukan ritual tanpa spiritual, dia hanya akan menjadi robot-robot saja. Robot-robot yang melakukan jurus dan mantra. Ritual itu sendiri. Tanpa memahami ritual yang sebenarnya itu seperti apa. Akhirnya dia terjebak di satu tempat. Diam di sana, melakukan ritual-ritual, tanpa dia itu berfungsi secara semesta. Akhirnya ketika semua terjadi, yang dia salahkan apa? Itu sudah kehendak dari Sang Maha Pendaki. Padahal semua juga sebab akibat. Yang disalahkan siapa? Itu sudah kehendak dari Sang Maha Berkehendak. Karena kadang-kadang manusia itu membaca huruf, tapi tidak membaca isi. Ya, seperti sekarang kita membaca kitab-kitab kan, menghafalkan saja seperti burung beo. Tanpa mereka mengerti apa isinya dan apa maknanya dan apapun yang ada di dalamnya. Padahal bisa saja itu berupa istilah-istilah, berupa prosa-prosa, berupa puisi, dan ada makna terdalam di sana yang harus kita pecahkan. Ini tidak. Jadi hanya dihafalkan saja. Ya, satu contoh lah. Kalau misalnya kita baca air beriak tanda tak dalam. Benar, air beriak itu tanda tak dalam begitu kan. Tapi maknanya kan bukan itu ya. Makna air beriak tanda tak dalam itu adalah orang-orang sombong itu biasanya ilmunya tidak ada, begitu loh. Orang-orang yang misalnya hanya cuma omdo, mereka tidak pernah berbuat sesuatu. Seperti tong kosong nyaring bunyinya, itu artinya sama, memang benar tong kosong itu nyaring bunyinya kalau dipukul tung, begitu kan ya. Tapi orang kalau mengartikan secara letterlock atau secara yang tersuratnya, itu tidak akan dapat makna yang sesungguhnya. Arti tong kosong nyaring bunyinya itu adalah orang-orang yang hanya pandai bicara dan mereka tidak punya ilmu yang sebenarnya. Akhirnya seperti itu. Akhirnya orang-orang hanya ahli ceramah, bukan ahli memberi contoh, begitu kan ya. Jadi kalau istilahnya itu, kalau misalnya ini ya, orang-orang yang mengulang kembali apa yang dia dengar dan dia baca. Jadi bukan dari pengalamannya. Seorang guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ketika dia digugu dan ditiru, berarti dia harus memberi contoh. Yang berat itu contoh. Karena kalau misalnya dia hanya copas, itu mudah. Sekarang perhatikan, kita di planet ini. Apa yang sehari-hari kita lihat ketika anak-anak itu mulai belajar? Apa yang kita lihat ketika anak itu sudah mulai memasuki lembaga-lembaga pengajaran? Saya tidak berani menyebut itu lembaga pendidikan. Karena anak-anak diajarkan, bukan dididik. Kalau diajarkan itu didoktrin dari dogma dan disuruh mengulang-ulang sesuatu. Tapi kalau bisa dididik, si anak itu akan diberi contoh dan si anak akan menjadi dirinya sendiri. Nah, seorang profiler atau seorang profiling universe, dia akan selalu mengeksplor dirinya dulu untuk kemudian dia akan menyesuaikan dari semestanya. Kenapa wajah kita itu berbeda? Berarti dari perbedaan inilah kita harus membuat suatu ketunggalan atau kemanunggalan. Kemanunggalan inilah yang sebetulnya harus kita bangun, karena sesuatu yang sangat kuat dibangun dari segala sesuatu yang berbeda. Sekarang lihat bangunan. Ada batu, ada bata, ada semen, ada tanah, ada segala macam ada kan, ada kacanya juga, ada kayunya juga. Jadilah dia bangunan yang baik dan kokoh dan kuat. Dibangun dari perbedaan kan ya. Tapi mengapa manusia itu tidak bisa menerima perbedaan? Karena itu diajarkannya seperti itu.
kelompoknya lah yang selalu harus dianggap paling benar. Jadi kalau misalnya ada kelompok lain yang menonjol, itu kelompok yang ini marah. Gak boleh seperti itu. Seperti kelompok itu yang begini, begitu. Dia bisa punya keahlian membaca. Dia punya keahlian menulis. Nah, seorang yang membaca itu bisa saja bekerja sama dengan penulis untuk menjadikan buku yang baik. Boleh dong buku ditulis oleh banyak orang kan ya. Satu buku bisa ditulis oleh banyak orang. Dan buku itu adalah pendapat dari seseorang yang ditulis, begitu kan ya. Kecuali kalau misalnya itu yang namanya novel, itu lain cerita.